ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengelolaan pendidikan yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi hari ini dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Sebelum presentasi, kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Insani Aliariana dan rekan saya. Saya Siti Aulia. Saya Adam Setiawan. Oh ya, sebelum presentasinya dimulai, kita akan membahas kuis pilihan ganda materi wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Yang nomor 1 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Untuk pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan? Untuk jawabannya itu D, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan. Next. Nomor 2, siapakah yang berperan sebagai pemimpin utama dalam pengelolaan pendidikan di sekolah? Jawabannya A, kepala sekolah. Nomor 3, apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam pengelolaan pendidikan? Jawabannya C, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Nomor 4, perencanaan dalam pengelolaan pendidikan bertujuan untuk, jawabannya C, menentukan tujuan dan strategi pencapaian pendidikan. Nomor 5, sumber daya yang dikelola dalam pengelolaan pendidikan meliputi E, sumber daya material, teknologi, dan finansial. Nomor 6, pengawasan dalam pengelolaan pendidikan bertujuan untuk, jawabannya A, memastikan semua rencana berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuh ya. 7, manakah yang termasuk dalam strategi pengelolaan pendidikan yang efektif? C, melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Nomor 8, apa peran guru dalam pengelolaan pendidikan? Jawabannya B, melaksanakan kurikulum dan ikut serta dalam perencanaan kegiatan sekolah. Nomor 9, pengelolaan keuangan adalah termasuk dalam aspek B, perencanaan. Nomor 10, salah satu tantangan dalam pengelolaan pendidikan adalah, jawabannya A, keterbatasan dana dan sumber daya. Nomor 11, kelompok utama dalam pengelolaan pendidikan meliputi A, kurikulum, guru, dan siswa. Nomor 12, evaluasi dalam pengelolaan pendidikan dilakukan untuk, jawabannya D, mengukur efektivitas program pendidikan. Nomor 13, pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada multiple tujuan untuk, jawabannya E, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nomor 14, siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah? Jawabannya E, semua pihak terkait termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Nomor 15, pengelolaan pendidikan yang baik akan berdampak pada, jawabannya B, peningkatan kualitas pembelajaran. Nomor 16, apa peran kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan? Jawabannya C, memimpin, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Nomor 17, dalam pengelolaan pendidikan, keterlibatan orang tua bertujuan untuk, jawabannya E, mengawasi kegiatan siswa. Nomor 18, manakah yang termasuk tugas administrasi pendidikan? Jawabannya E, menyusun jadwal pembelajaran. Nomor 19, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk, jawabannya B, memastikan lingkungan belajar yang kondusif. Nomor 20, bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan di sekolah?
Jawabannya C. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kami akan mempresentasikan materi tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan dengan sebab materi yang akan dipresentasikan yaitu definisi, komponen-komponen, fungsi, prinsip, tantangan, dan solusi pengelolaan pendidikan. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, izin masuk. Sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi dari pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang melibatkan pengawasan terhadap berbagai hal dengan tujuan mengelola atau mengubah agar memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi maksudnya itu pengelolaan itu adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengorganisasi, mengawasi dan mengendalikan sesuatu hal atau sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Definisi yang kedua itu adalah pendidikan. Pada definisi pendidikan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, itu pendidikan itu sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam definisi tersebut terdapat kata usaha sadar. Ini mengacu pada upaya yang dilakukan secara sengaja dan dengan pemahaman yang baik. Nah, ini berarti pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa itu memiliki kesadaran penuh tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana mencapainya. Kata yang kedua itu terdapat kata terencana, berarti bahwa pembelajaran telah direncanakan sebelumnya. Nah, ini melibatkan perencanaan kurikulum, metode pengajaran, dan strategi evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu adalah pengelolaan pendidikan. Jadi, dari pengertian pengelolaan dan pengertian pendidikan tersebut bahwa pengelolaan pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, dalam pengelolaan tersebut, orang yang mengelola serangkaian suatu proses, yaitu disebut pengelola. Tugas atau peran dari pengelola itu sendiri melibatkan mengelola sumber daya, mengambil keputusan yang berdampak pada proses pembelajaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas di dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, si pengelola ini tuh pendidikan ini memiliki peran krusial dalam memastikan sistem pendidikan yang berjalan dengan baik. Yang keempat itu ada wawasan pengelolaan pendidikan. Wawasan pengelolaan pendidikan itu sendiri mengacu pada pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan oleh para pengelola pendidikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Nah, tentunya wawasan dasar ini sangat diperlukan bagi pengelola pendidikan dalam mengambil keputusan yang berdampak positif dan perkembangan peserta didik. Oke, next. Selanjutnya itu ada komponen pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan melibatkan banyak komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Nah, komponen-komponen inilah yang membentuk sistem yang kompleks dan saling mendukung. Nah, berikut ada beberapa komponen utama dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu manajemen studi, yaitu bagian yang bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu manajemen tenaga pendidik. Nah, bagian ini bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, tugasnya itu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Yang keempat itu manajemen kurikulum, adalah sistem pengelolaan kurikulum yang disusun secara komprehensif
kooperatif, dan sistemik. Nah, tujuan ini adalah agar dapat mencapai tujuan kurikulum tersebut. Yang kelima itu manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan ini bagian dari pengelolaan pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengalokasikan, dan mengawasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, dalam konteks ini, komponen produksi mencakup aspek-aspek seperti tenaga pendidik, fasilitas fisik, bahan ajar, teknologi informasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang keenam itu manajemen lingkungan, sosial, dan keamanan. Intinya itu semakin besar dan maju suatu lembaga pendidikan, semakin banyak juga ruang lingkup manajemen yang harus ditangani oleh sekolah. Nah, demikian juga sebaliknya, semakin rendah dan kecil sekolah semakin sedikit juga ruang lingkup manajemen yang harus ditangani. Misalnya itu manajemen sekolah yang tergolong kecil dan bermutu rendah lebih sederhana pengelolaannya, seperti sekolah-sekolah dasar yang ada di pelosok desa dibandingkan dengan manajemen sekolah yang tergolong maju dan tergolong besar. Oke, nextnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk. Yang ketiga itu ada fungsi pengelolaan. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan itu yaitu perhitungan dan penentuan daripada apa yang akan dijalankan di dalam rangka mencapai suatu tujuan yang tertentu. Yang isinya itu di mana, bila mana, oleh siapa, dan bagaimana tata caranya. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dengan kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga itu adalah pelaksanaan atau pengarahan. Nah, pelaksanaan atau pengarahan ini adalah aktivitas yang memberikan dorongan terhadap semua anggota agar mau bekerja secara sadar dan suka dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Lalu yang keempat itu ada pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan itu di mana suatu organisasi itu atau pengambilan keputusan itu sama dengannya penilaian atau rumusan kualitas akhir. Nah, efektivitas atau nilai dari suatu program, produk, proyek, proses, tujuan, atau kurikulum, penilaiannya diperlukan untuk menetapkan standar sesuai kualitas yang diinginkan. Itu dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan menghasilkan standar pada kualitas yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya itu ada prinsip pengelolaan pendidikan. Menurut Henry Fayol dalam Wahid 2018 mengemukakan prinsip-prinsip manajemen dibagi menjadi 14 bagian. Nah, di sini yaitu 4 bagian tersebut. Yang pertama itu pembagian kerja, di mana bertujuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Nah, pembagian pekerjaan itu dibagi secara jelas untuk meningkatkan efisiensi secara tugas dan tanggung jawab. Itu harus merata. Nah, lalu yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab. Setiap individu harus memiliki wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab, di mana memberi perintah, di mana setiap tindakan karyawan harus diinstruksikan oleh atasan. Lalu yang ketiga itu ada disiplin. Disiplin itu yaitu pentingnya aturan atau regulasi yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi.
Nah, disiplin itu artinya melaksanakan apa yang telah disepakati antara pemimpin dan pekerja, baik secara tertulis, lisan, maupun dalam bentuk aturan dan adat istiadat. Lalu itu ada kesatuan komando. Nah, di mana setiap individu hanya menerima instruksi dari satu atasan. Jadi, tanggung jawabnya itu sudah jelas dari satu atasan, tidak melenceng kemana-mana, dan itu membuat tujuan menjadi efektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin masuk. Tantangan dari pengelolaan pendidikan itu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Salah satu contohnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, seperti kurangnya tempat peralatan dan perlengkapan belajar yang memadai. Tantangan ini sering terjadi pada sekolah di desa, misalnya kurangnya sumber belajar seperti komputer, buku pelajaran, alat peraga, dan ruang kelas. Memiliki keterbatasan sarana dan prasarana ini dapat menurunkan kualitas pendidikan karena siswa tidak memiliki akses ke sumber belajar yang memadai. Siswa di desa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Contohnya itu penyesuaian kurikulum atau perubahan kurikulum. Sekolah dan guru harus menyesuaikan bahan ajar dan metode pembelajaran mereka. Proses ini memerlukan waktu, pelatihan, dan sumber daya serta dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa. Misalnya, perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka, kesiapan guru dalam penyesuaian metode pengajaran mereka dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa yang ditekankan pada kurikulum merdeka yang memungkinkan memerlukan pelatihan tambahan agar guru dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Tantangan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Contohnya seperti akses yang tidak merata pada semua sekolah terhadap perangkat teknologi, internet, atau infrastruktur yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan digital antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Serta latar belakang siswa yang berbeda, terutama daerah terpencil kualitas internetnya masih rendah atau tidak ada sama sekali dan menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Next. Ada beberapa solusi pengelolaan pendidikan dari tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu optimalisasi sumber daya yang ada. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan menjaga serta merawat segala fasilitas yang telah disediakan dengan baik, seperti menggunakan ruang kelas secara bergantian dan memanfaatkan teknologi untuk sumber belajar atau sebagai media pembelajaran. Yang kedua itu adaptasi dan fleksibilitas. Dengan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan melalui pelatihan dan pembaruan informasi secara berkala. Solusi lainnya seperti menyediakan program pelatihan yang teratur dan berkelanjutan untuk guru guna mempersiapkan mereka menghadapi perubahan kurikulum. Diperlukannya pelatihan tambahan agar guru dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan penggunaan teknologi dalam kelas. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur teknologi. Nah, dengan mengupayakan peningkatan akses internet dan perangkat teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil. Next. Oke, dari kesimpulan. Langsung kesimpulan nih. Iya, langsung aja. Karena presentasi materi tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan dan sesi tanya jawab sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan materi tersebut, yaitu pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan efisien. Dalam pengelolaannya, perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal, serta melibatkan seluruh stakeholder. Pengembangan
kompetensi tenaga kependidikan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendidikan di era yang semakin kompleks. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.